Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan untuk materi minggu ini adalah materi yang terakhir sebelum minggu depan kita menghadapi ujian sekolah. Dan untuk minggu depan itu adalah ujian tengah semester 2 ini. Dan untuk materi yang terakhir yaitu di tema 6, yaitu kita sudah ada di subtema 4 dengan judul penghematan energi. Nah, seperti apa materinya? Kalian jangan lupa siapkan alat tulis kalian ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Terima kasih. Anak-anak, untuk minggu ini adalah kita masuk di subtema keempat, yaitu penghematan energi. Tapi perlu kalian ingat bahwa subtema 4 ini adalah materi subtema terakhir yang ada di tema 6, yaitu perubahan energi dan perubahannya. Dan ini adalah materi terakhir untuk minggu ini, dan untuk di tema ini adalah materi terakhir juga. Dan kita persiapkan untuk minggu depan untuk ujian tengah semester 2. Jadi ini adalah materi terakhir untuk minggu ini ya anak-anak. Dan untuk hari Senin ini materinya yaitu menghemat energi. Nah, kalian sudah mengetahui bahwa kesediaan energi semakin hari itu semakin sulit dan semakin berkurang ya anak-anak. Dan penggunaan energi alternatif ini perlu dipikirkan kembali. Kenapa? Karena energi alternatif untuk menjaga kesediaan energi dan kalian harus ikut serta dalam menjaga kesediaan energi tersebut. Nah, caranya dengan menghemat penggunaan energi. Ada beberapa cara untuk menghemat energi. Cara tersebut bisa kalian lakukan di kehidupan sehari-hari kalian. Misalnya, kalian menggunakan listrik dan menggunakan air itu harus berhemat dan kalian gunakan secukupnya. Kemudian kalian bisa berjalan kaki atau naik sepeda saat ke sekolah apabila jarak rumah dan sekolah kalian itu dekat. Atau kalian bisa naik kendaraan umum yang bisa menghemat energi juga. Nah, sekarang ayo kita pelajari cara menghemat energi. Karena menghemat energi ini untuk menjaga kesediaannya ya. Dan menghemat energi ini juga dapat menjaga lingkungan dan lingkungan itu agar menjadi tetap sehat. Dan untuk materi tersebut, di sini Bu Putri menyediakan bacaan yaitu tentang menghemat penggunaan listrik. Nah, ini kalian baca, kalian pahami, dan kalian cermati dari bacaan tersebut. Kemudian tentunya ada tugas pertama yang harus kalian kerjakan, hanya 3 soal saja yang perlu kalian kerjakan di buku tulis kalian. Tentunya kalian tulis dengan soal dan jawabannya ya anak-anak. Oke, itu untuk tugas yang pertama. Oke, yang tugas kedua yaitu sekarang kita berkreasi. Nah, kreasi apa yang harus kalian buat? Nah, di sini Bu Putri akan menugaskan kalian akan membuat kincir angin dari kertas lipat. Tentunya kalian sudah tahu kincir angin dari kertas lipat ya anak-anak. Dan alat yang perlu dibutuhkan, alat dan bahannya, yaitu kalian siapkan kertas lipat warna-warni, kemudian ada lem, ada sedotan plastik, kemudian ada gunting, karton atau kain flanel yang telah digunting berbentuk lingkaran kecil, kemudian ada paku payung dan ada penggaris. Nah, itu alat dan bahannya. Nah, untuk caranya yang pertama, baliklah kertas lipat origami, buatlah garis miring atau diagonal pada kertas lipat tersebut, beri tanda titik pada jarak 6 cm. Yang kedua, gunting ujung kertas mengikuti garis miring atau diagonal sampai tanda titik 6 cm. Yang ketiga, tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah dan tusukkan sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi bentuk batang kincir angin. Dan yang terakhir, tempelkan kain flanel atau karton berbentuk lingkaran agar paku dari ujung tadi tertutup. Nah, kincir angin sudah siap digunakan. Nah, itu cara dan alat yang perlu kalian butuhkan untuk membuat kertas dari
origami tadi untuk membuat kincir angin, dan kalian tetap bersemangat dan berkreasi sebagus mungkin ya anak-anak. Sekarang tugas yang ketiga, tetapi sebelum masuk ke tugas, Bu Putri akan menjelaskan cara mengetahui luas dari sebuah bangun. Dan tentunya di sini ada contoh. Nah, di sini ada bangun persegi panjang. Kemudian dari bangun tersebut ada beberapa kotak. Nah, kalian hitung yang atas terlebih dahulu. Jadi dari atas kanan ke kiri atau kiri ke kanan itu ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Dan dari atas ke bawah itu ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Sehingga untuk mencari luasnya yaitu kita kalikan. Kalau di atas tadi 4, kemudian dari samping itu 5, kita tinggal mengalikan saja. Jadi untuk mencari luasnya yaitu 5 kali 4. Berapa? Ya, 20. Nah, selain itu, selain cara perkalian tadi, itu juga bisa menghitung jumlah semua kotak yang ada pada bangun tersebut. Nah, ini kalau dihitung sampai semua kotaknya terhitung itu ada 20 persegi satuan. Paham? Nah, itu untuk mencari luas dalam sebuah bangun. Jadi, kalian tinggal mengkalikan panjangnya bagian samping atau bagian atas. Nah, itu kalian kali. Nah, sekarang ada 4 soal yang perlu kalian kerjakan. Nah, di sini kalian menggunakan alat ukur tidak baku ya anak-anak. Jadi kalian kerjakan seperti yang Bu Putri contohkan tadi, yaitu dengan menggunakan perkalian. Oke, kalian kerjakan di buku tulis ya. Tetap semangat. Halo anak-anak, sekarang di hari Selasa kita masuk di pembelajaran yang kedua dan materinya adalah bersikap hemat. Nah, hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila kelima, yaitu apa bunyi dari sila kelima Pancasila? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dengan simbol apa? Ya, padi dan kapas. Nah, contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Jadi kita harus berhemat. Nah, di sini ada gambar yang kalian harus perhatikan. Nah, misal itu Bu Putri beri nama Udin. Nah, itu apa ya yang dilakukan Udin? Ya, Udin sedang bersantai duduk di rumahnya. Tetapi apa ada yang salah dari gambar tersebut? Ya, yang pertama kalian lihat. Nah, itu TV-nya menyala tetapi tidak dilihat. Yang kedua, bunyi radio, berarti radionya dinyalakan. Yang ketiga, lampu juga dinyalakan. Lampu 4. Yang keempat, lampu meja itu juga dinyalakan. Yang kelima, ada keran air yang tidak dimatikan. Dan yang keenam, ada kipas angin yang digunakan. Nah, itu contoh penggunaan yang tidak bersikap hemat, jadi pemborosan. Nah, perilaku tersebut tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tuhan juga memerintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan. Dan seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Selain itu juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Paham ya anak-anak? Jadi saat di rumah kalian perhatikan. Kalian jangan membuang-buang energi listrik ataupun energi air ya. Misalnya kalian saat siang hari jangan menyalakan lampu. Nah, itu salah satu contoh cara menghemat energi listrik. Kemudian setelah mandi ataupun setelah cuci tangan, nah kalian harus mematikan keran air.
apabila bak mandinya sudah penuh, kalian bisa mematikan keran air. Nah, itu juga salah satu cara menghemat energi pada air. Nah, sekarang untuk tugas pertama di hari Selasa ini, kalian menuliskan 5 kegiatan yang termasuk pemborosan energi. Nah, setelah itu di kolom berikutnya kalian perlu memberikan saran perbaikan ya. Nah, contohnya seperti ini. Bermain mainan yang menggunakan energi listrik. Nah, sarannya adalah bermain permainan yang tidak menggunakan energi listrik. Misalnya permainan apa yang tidak menggunakan energi listrik? Ya, kalian bisa bermain lompat tali, bermain peta umpet. Nah, itu tidak menggunakan energi listrik saat main. Itu contoh dan salah satunya. Dan untuk tugas kalian yaitu kalian mencari 5 kegiatan atau perilaku yang merupakan pemborosan. Dan untuk kolom sebelahnya kalian mencari saran perbaikannya. Oke, paham ya anak-anak untuk tugas pertama. Dan untuk tugas kedua di sini Bu Putri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kata. Yang pertama ada hemat, energi, pemborosan, lingkungan, kewajiban, listrik, dan energi alternatif. Nah, kata-kata ini diapakan ya? Nah, kata-kata ini kalian buat cerita. Jadi bebas ceritanya, tetapi kalian tetap patokannya pada gambar tersebut. Jadi gambar ini kalian buat cerita yang ada kata-kata tersebut dan kalian tulis di buku tulis kalian. Paham ya anak-anak untuk tugas kedua ini? Dan anak itu dia untuk tugas hari Selasa, hanya 2 tugas saja yang perlu kalian kerjakan. Dan sampai jumpa di hari Rabu besok. Halo anak-anak, di hari Rabu ini kalian tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran dari video pembelajaran yang Bu Putri jelaskan. Dan ini Bu Putri ada gambar seperti ini. Nah, ini kalian hitung berapa ya yang ada warna merahnya. Kalian tinggal menuliskan saja ada berapa kotak yang ada warna merahnya. Misalnya di nomor 1, misal ada 30 kotak, kalian tinggal menuliskan 30 persegi satuan. Jadi kalian tinggal menulis jumlah kotaknya saja. Nah, ini ada 3 soal yang perlu kalian kerjakan dan ini adalah tugas yang pertama. Dan untuk tugas yang kedua, nah, barang bekas yang dimanfaatkan menjadi benda lain termasuk sikap berhemat. Jadi apabila kalian memiliki barang bekas yang bisa dimanfaatkan, itu merupakan salah satu contoh cara berhemat. Dan contohnya air yang digunakan secukupnya termasuk menghemat energi. Nah, Bu Putri sudah menjelaskan bahwa air yang kita gunakan itu harus kita hemat dan caranya yaitu salah satunya kita mematikan keran air apabila tidak digunakan. Paham ya? Dan di sini ada gambar yang harus kalian perhatikan. Nah, kira-kira itu gambar apa ya? Oke, dan dari gambar tersebut kalian perlu mengerjakan latihan soal. Ada 5 soal. Apa yang sedang mereka lakukan, mengapa mereka melakukannya. Nah, itu kalian tulis di buku tulis kalian. Oke anak-anak, dan untuk tugas yang ketiga yaitu kalian menuliskan bagaimana cara menghemat air yang dapat kamu lakukan. Nah, ini kalian bisa bercerita cara menghemat air yang kamu lakukan di rumah ya. Tidak usah banyak-banyak, kurang lebih 5 kalimat saja yang bisa kalian gunakan cara untuk menghemat air yang bisa kamu lakukan di rumah kalian. Oke, itu untuk tugas hari Rabu ini. Oke anak-anak, di hari Kamis ini ada bacaan yang kita baca bersama-sama ya. Nah, itu gambar saat ada anak pergi ke sekolah. Kita baca bacaannya ya. Setiap hari Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan.
Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Nah, dari bacaan tersebut ada 5 soal yang perlu kalian kerjakan untuk tugas yang pertama. Kalian tulis di buku tulis kalian soal beserta jawabannya, dan itu untuk tugas yang pertama. Oke, untuk tugas yang kedua. Nah, ini ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Untuk tugas kedua ini, kalian menuliskan hak dan kewajiban agar tidak terjadi hal seperti pada gambar ya. Nah, hak dan kewajiban ini harus dilakukan secara seimbang agar semua dapat berjalan dengan baik. Dan untuk gambar pertama itu gambar apa? Nah, hak dari gambar tersebut apa? Dan kewajibannya apa ya? Nah, itu kalian tulis di buku tulis kalian, langsung kalian tulis hak dan kewajibannya. Baru kalian menuliskan nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu untuk tugas kedua kalian. Paham ya? Anak-anak, untuk tugas selanjutnya yaitu tugas ketiga untuk hari Kamis ini. Nah, di sini Bu Putri akan menjelaskan sedikit bahwa kalian itu berhak memanfaatkan energi yang tersedia di alam ya. Tetapi kalian juga berkewajiban untuk menjaga energi yang tersedia di alam dan menjaga kesediaan energi termasuk menjaga kehidupan. Oke, dari gambar ini, nah di situ ada keluarga yang sedang menonton televisi. Paham? Kalian cermati gambarnya. Nah, setelah kalian mencermati gambar tersebut, kalian tulis soal yang pertama, yaitu tuliskan hak yang telah kamu peroleh berkaitan dengan energi. Jadi, kalian bisa diskusikan dengan pembimbing belajar kalian, yaitu dengan keluarga kalian, misalnya dengan orang tua atau dengan kakak kalian. Nah, hak yang telah kamu peroleh berkaitan dengan energi yang ada di rumah itu apa saja ya? Nah, itu untuk soal yang pertama. Yang kedua, kalian tuliskan kewajiban yang telah kamu lakukan berkaitan dengan energi. Nah, setelah kamu tadi menulis haknya, sekarang kamu tulis kewajiban yang kamu lakukan berkaitan dengan energi juga. Dan yang ketiga, manakah kewajiban yang paling sulit saat kamu lakukan dalam menjaga kesediaan energi? Nah, itu bisa kalian jelaskan ya anak-anak. Oke, itu dia tugas untuk hari Kamis ini. Dan tentunya kalian tetap semangat dalam mengerjakan. Apabila ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan. Dan sampai jumpa di hari Jumat besok. Anak-anak, sampai di hari Jumat ini, tugas terakhir di minggu ini yaitu di tema 6 subtema keempat. Dan di sini Bu Putri akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang matematika. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Nah, di situ ada keterangan bahwa satu kotak penuh itu menggambarkan satu persegi satuan. Apabila ada segitiga, yaitu persegi yang sudah dipotong menjadi setengah, nah itu menggambarkan 1/2 atau setengah persegi satuan. Dan apabila ada bentuk segitiga 2, nah jadi seperti ini, nah itu sama dengan 1 persegi satuan. Paham ya anak-anak? Dan di sini ada gambar. Nah, kira-kira itu ada berapa persegi satuan dalam gambar tersebut? Kita hitung warna birunya saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu ada 8 kotak atau 8 persegi satuan yang utuh. Dan di atasnya ada gambar segitiga, tetapi ada 2. Berarti dihitung 1. Kalau tadi ada 8 ditambah 1 persegi satuan berarti semua. Yaitu keseluruhannya ada berapa? Ya, ada 9 persegi satuan. Nah, sekarang kalian coba hitung dari gambar yang sudah Bu Putri sediakan.
Ada 1, 2, 3 gambar yang perlu kalian jawab. Yang kalian hitung adalah persegi yang berwarna biru. Oke, itu untuk 1, 2, dan 3. Nah, di tugas kedua ini, di sini Bu Putri ada gambar 6 gambar yang perlu kalian perhatikan dengan seksama. Nah, setelah kalian pahami, kira-kira kamu ada tugas apa ya? Nah, yang perlu kalian kerjakan yaitu kalian membuat cerita berdasarkan gambar berikut. Kalian beri judul semenarik mungkin dan kalian bercerita sesuai dengan gambar yang ada di layar ini. Nah, kalian tulis menggunakan ejaan yang benar dan menggunakan huruf kapital yang benar. Huruf kapital yang benar yaitu adalah di nama orang, kemudian di nama daerah, awal kalimat. Nah, itu menggunakan huruf besar. Selain itu kalian bisa menggunakan huruf kecil. Paham ya anak-anak? Jadi untuk tugas yang kedua ini yaitu kalian bercerita sesuai gambar dan kalian tulis di kertas, di buku itu, di buku kalian, dan kalian membuat judul yang menarik dan perhatikan ejaan yang benar dan huruf kapital yang benar. Anak-anak, ini tugas terakhir di minggu ini, di hari Jumat tentunya. Dan ini tugas ketiga yang perlu kalian kerjakan. Nah, kalian amati gambar bagian-bagian sekolah yang sudah disediakan sama Bu Putri. Jadi seperti ini. Dan untuk mengerjakan 5 soal yang sudah disediakan, kalian perlu memperhatikan gambar tersebut. Dan ini soalnya ada 5 dan kalian tulis soal beserta jawabannya. Dan ini bisa kalian isi sesuai dengan gambar tersebut ya anak-anak. Dan apabila kalian ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan ke Bu Putri dan ke guru kelas kalian. Dan jangan malu untuk bertanya karena nanti kalian akan tidak mengerti. Jadi kalian bisa tanyakan ya. Oke anak-anak, itu dia untuk tugas minggu ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Putri bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu kalian untuk memahami materi dan tugas yang sudah diberikan. Dan terima kasih anak-anak untuk minggu ini sudah mengikuti dengan sabar dan sudah mengerjakan tugas sesuai dengan tugas yang diberikan. Tentunya kalian harus mengerjakan sesuai dengan porsinya. Jadi kalian kerjakan 1 hari itu ada 3 tugas. Dan kalian kerjakan secara teratur dan tertib. Jangan suka menumpuk pekerjaan, nanti akan bertambah banyak. Dan kalian akan tambah, aduh kok banyak ya, jadi males seperti itu. Paham ya anak-anak untuk tugas minggu ini? Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.